Mengejutkan, warga Cina ternyata dukung timnas Indonesia. Wow, ini cukup aneh ya. Warga-warga Tiongkok ini malah beramai-ramai untuk mendukung timnas Indonesia karena memang tren negatif timnas Cina ini betul sungguh mengecewakan, sehingga warga daripada China ini malah berbondong-bondong ingin mendukung timnas Indonesia untuk segera mengalahkan timnas mereka. Ini cukup aneh ya. Bukannya malah didukung timnasnya, malah sebagian warga Cina ini ingin mendukung Indonesia biar bisa ngalahkan timnas mereka. Mungkin saking putus asanya mereka ya, mungkin saking kesalnya dan saking kecewanya dengan timnas mereka yang mengalami 3 kekalahan beruntun di awal-awal kualifikasi Piala Dunia ini, guys. Mungkin mereka masih nggak terima dengan kekalahan atas Jepang yang membantai mereka dengan 7-0. Baru juga secara mengejutkan dan secara mengecewakan dan secara dramatis mereka kalah atas Arab Saudi di kandang mereka sendiri dengan skor 2-1 padahal unggul dalam jumlah pemain. Dan juga dengan Australia mereka dibantai dengan skor 3-1 meskipun sudah unggul terlebih dahulu, meskipun mereka sempat punya peluang untuk bisa mencuri poin di Australia, tetapi di menit-menit akhir Australia bisa unggul dan bisa killing the game dan mengakhiri dengan skor 3-1. Dengan kekalahan 3 awal pertandingan ini, banyak warga China yang sudah mulai putus asa untuk peluang timnas mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, guys. Maka tak ayal mereka langsung berusaha untuk mendukung timnas Indonesia. Memang lucu juga ya kan, kok mereka malah dukung timnas Indonesia. Ya, tetapi wajar sih jika mereka mungkin mendukung ini bukan karena memang dari hati yang paling dalam, tapi memang karena saking sudah kesalnya dengan permainan timnas mereka, dengan nasib timnas mereka, guys. Nah, mereka bukan pemain ya, dalam artian di sini adalah warga Cina. Sebagian daripada warga Cina juga dilansir dari TV One News mengatakan bahwasanya mereka juga mengakui kemampuan timnas Indonesia dan mereka juga mengagumi pemain-pemain timnas yang bermain apik di 3 laga awal, guys. Terkhusus ketika melawan Bahrain, warga China itu sangat antusias melihat betapa solidnya pertahanan pada Indonesia dan betapa lugasnya mereka ketika juga berada di lini depan. Dan itu juga terlihat ketika Indonesia melawan Arab Saudi. Mereka juga sangat terkesan Indonesia bisa menahan Arab Saudi di kandang Arab Saudi di Jeddah dengan skor 1-1. Sedangkan timnas mereka yang bermain di kandang sendiri yang didukung oleh puluhan ribu dan bermain dengan jumlah pemain yang lebih daripada Arab Saudi malah harus kalah secara tragis 2-1 di kandang mereka melalui sundulan dua-duanya, guys. Ini yang membuat warga China merasa sakit hati dengan timnas mereka dan mereka berusaha untuk mendukung timnas Indonesia dengan rasa kekesalannya, guys. Kita balik kepada timnas kita. Kita tahu timnas kita juga sebenarnya lagi keadaan yang tidak baik-baik saja pasca daripada keputusan wasit yang kontroversi melawan Bahrain kemarin. Tetapi setelah kita melihat tayangan-tayangan video di sosial media, kita melihat beberapa pemain timnas, tidak hanya beberapa tetapi hampir seluruh pemain timnas itu sudah mulai tertawa, guys, sudah mulai ceria. Seakan-akan mereka itu sudah memang melupakan kejadian yang kelam itu, guys. Jadi mereka itu udah mulai enjoy, udah mulai menikmati sesi latihan yang dipaparkan oleh Coach Sintayong. Sehingga kita pun juga merasa energi positif yang mereka tebarkan melalui senyuman mereka juga tertular kepada kita yang masih diselimuti dengan rasa kekesalan oleh wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, ya kan? Tetapi patut kita apresiasi dan patut kita acungi jempol juga kepada Coach Sintayong yang mampu merubah mood anak-anak timnas Indonesia yang sebelumnya sangat kecewa, sekarang sudah mulai terlihat tersenyum, guys. Ditambah lagi juga peran daripada Pak Erick Thohir yang kita lihat di beberapa hari yang lalu di podcastnya bersama dengan Liputan 6. Pak Erick Thohir secara personal melakukan hubungan komunikasi secara personal approach ya, pendekatannya juga secara masing-masing kepada pemain dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk memberikan dukungan, untuk mengangkat kepala, kita jiwa kesatria, sabar dan jadikan pelajaran dan besok lebih baik lagi. Ini ketua PSSI yang kita idam-idamkan. Beliau menyatakan tidak ingin ada gap antara pemain dengan PSSI, tapi tetap sesuai dengan koridornya. Ini merupakan ciri khas daripada seorang pemimpin yang tidak hanya menuntut, tetapi ia juga memahami
isi hati daripada pemain dan juga dia memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pemain. Dan terbukti pemain itu sebenarnya butuh konseling, butuh dukungan, butuh support, butuh motivasi, dan itu hadir daripada sosok Coach Sintayong dan juga sosok Pak Erick Thohir. Luar biasa, kita bangga memiliki dua sosok ini, Pak Erick Thohir dengan Coach Sintayong. Dan kemudian juga Erick Thohir bukan tanggung-tanggung ya, ketika menghadapi China ini langsung pasang target poin penuh. Kita tahu Pak Erick Thohir ini juga sangat ambisius ya untuk bisa mendapatkan 3 poin pertama mereka, 3 poin pertama kita, dan targetnya adalah melawan China. Mau nggak mau kita wajib mendapatkan 3 poin untuk membuka asa kita, membuka peluang kita untuk bisa langsung lolos ke peringkat 2. Hingga lolos ke Piala Dunia. Kalaupun memang nggak rezeki ya 3-4 pun masih bisa lah. At least kita masih bisa bersaing lagi, guys. Nah, untuk kita lihat dari dari peluang kita untuk bisa lolos itu sebenarnya masih besar, karena memang kalau berdasarkan dari klasmen meskipun kita peringkat kelima, tetapi poin antara jarak peringkat 2, 3, 4 dan 5 itu hanya berjarak 1 poin saja, guys. Yang paling jauh paling cuma Jepang, karena memang sangat mendominasi. Jepang ini dia itu sudah memenangkan 3 pertandingan awal dengan poin 9. Sedangkan di bawahnya itu hanya poin 4, 4, 4 dan 3. Arab Saudi 4, Australia 4 dan Bahrain juga 4. Dan kitalah 3-nya. Nah, maka jika kita berhasil menang mengalahkan China, maka besar kemungkinan kita juga akan bisa bertengger di peringkat 2 atau 3 pun atau 4. Sehingga kita terlepas daripada peringkat 5 ini, guys. Oke. Warga Cina juga mengatakan bahwasanya Indonesia ini jago juga karena ketolong oleh pemain naturalisasinya. Mungkin kalau kata warga Cina ini, kalau misalnya timnas Indonesia nggak diperkuat pemain-pemain naturalisasi, paling juga ampas gitu katanya. Begitulah kata mereka. Jadi mereka hanya ketolong gara-gara pemain naturalisasi. Tanpa pemain naturalisasi mereka bisa apa? Itu kata sebagian warga Cina diliput daripada tv1news.com. Memang jujur mesti akui apa yang dibilang warga China itu pun ada betulnya juga, ya kan? Kita aja nggak bisa menutup diri lah. Kita hebat karena juga memang karena pemain naturalisasi, guys. Kalau kita hanya mengandalkan 11 pemain yang bermain di Ligue 1, itu mungkin sedikit kemungkinan kita bisa lolos dari fase grup ini, guys. Paling yang mungkin bisa perform kayak seperti Rizky Ridho, ya kan? Pemain yang memang sudah dipercaya banget sama Coach Sintayong. Marcelino, paling itu aja lah pemain. Witan, iya kan? Pemain-pemain yang maaf katanya kalau dibanding dengan pemain naturalisasi kita pasti sangat jauh kemampuannya. Kecuali Rizky Ridho yang betul-betul hampir selevel dengan pemain naturalisasi kita, guys. Jadi kita memahamilah apa yang dimaksud daripada warga China tersebut, dan kita juga tidak menyangkal, guys, ya kan? Walaupun kita juga kesal juga mendengarnya, dan kita ingin membuktikan, ya ayo kita juga bisa meskipun nanti tanpa pemain naturalisasi. Tapi tetap, satu mau ingat, pemain naturalisasi itu pun tetap namanya pemain Indonesia, guys. Jadi nggak ada istilah juga pemain lokal naturalisasi. Iya, di pemain Indonesia gitu. Kalau mau ya kalian buat juga gitu ya kan. Kalau misal kayak gitu bisa aja kita bilang, lah Prancis itu berarti kalau nggak ketolong sama pemain naturalisasi nggak juara dong. Buktinya tetap aja mereka juara. Maksudnya buktinya tetap gelar juara itu nggak hanya disangkut pautkan dengan juara pemain naturalisasi, itu nggak ada. Prancis still Prancis, sama kayak Indonesia. Indonesia still Indonesia. Even many naturalized player, ya kan, meskipun banyak pemain naturalisasi gitu kan. Oke, tapi di sini ada juga supporter daripada China ya yang mendukung lah. Jadi dia juga tetap mengetahui ini adalah timnasnya, tanah kelahirannya. Dia juga masih tetap support daripada pemain ya, timnas China ini sendiri, guys. Mereka juga mengatakan, ayo timnas China, ayo berjuang lagi. Kita masih ada peluang meskipun kita tidak pernah menang dan tidak pernah dapatkan poin. Tapi ketika kita sudah menghadapi Indonesia dan berhasil mencuri 3 poin, maka kita akan membuka peluang lebih lebar lagi untuk lolos ke babak selanjutnya, guys. Ini mungkin motivasi yang harus dimiliki oleh setiap supporter China dan para pemainnya. Untuk tidak mudah putus asa, selagi masih belum selesai pertandingan, masih ada peluang. Selagi mereka masih ingin untuk berjuang, guys. Bahkan di warga Cina mengatakan gini, alah, nggak hanya jago-jago amat pemain naturalisasi mereka. Kupikir ya jago kali pemain naturalisasi mereka. Alah, gitu doang ya kualitasnya. Gitu kata warga China, guys. Tapi aku ngomongkan ala-ala orang anak Medan, ya kan. Bahwa dia bilang juga gini,
Emang Jepang sama Korea Selatan takut rupanya sama Indonesia? Kan enggak kan? Nah, jadi apa alasan kita mesti takut? Kita pun bisa kayak Jepang dan Korea. Jadi nggak usah takut. Kenapa? Selagi Jepang dan Korea aja nggak pernah takut melawan pemain naturalisasi Indonesia, kenapa kita mesti takut? Kita ini sama-sama makan nasi. Kan gitulah kata warga China ini kepada media, guys. Jadi mereka juga tetap percaya, tetap yakin bisa mendapatkan poin penuh atas timnas Indonesia kita. Ditambah lagi dari track record sejarah, kita tidak pernah menang atas China dan malah dibantai terus, guys. Apalagi di Piala Asia 2004 kita dibantai 5-0. Paling pernah kita itu seri menahan imbang China kalau nggak salah 1-1 di Gelora Bung Karno, dan sisanya kita kalah, guys. 1-0 lawan China di Beijing. Nah, bayangkan itu ketika itu kita main pemain lokal aja, kita masih bisa merepotkan China dan hanya kalah 1-0. Apalagi kalau misalnya kita dengan skuad yang saat ini, skuad mewah yang bertabur bintang ini, aku yakin lah minimal 1 poin dan maksimal kita dapatkan 3 poin. Kalau kalah udahlah keterlaluan kali. Kalau kalah semakin tipis lah peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya, guys. Tapi di sini ada juga malah komen ngakak daripada supporter China. Dia bilang malah mendoakan China itu dibantai, guys. Karena dia malah bilang semoga China bisa dibantai dengan skor hampir sama kayak Jepang, katanya. Waduh. Biar pelatih mereka dipecat. Memang lah ini ya kan. Ini nggak jauh-jauh beda ya komen-komen netizen China ini seperti dengan komen-komen netizennya Indonesia yang julid-julidnya nauzubillah. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang warga China yang mendukung warga Indonesia untuk mengalahkan timnas China, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.